Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alladzi khalaqa sa'ilal kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita dapat hadir dalam majlis yang sangat mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup dan kesehatan badan. Dengan dua nikmat ini diharapkan kita semakin memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, Imamil muttaqin. Walaupun kita tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga dapat bersua di yaumil mahsyar kelak nanti dan mendapatkan syafaatul kubra dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara terhadap kisah baginda sallallahu alaihi wasallam, ada satu sahabat yang tentu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara kelebihannya adalah beliau awwalu man aslama minar rijal. Dari golongan laki-laki, beliaulah orang yang pertama menerima dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah dirahmati Allah, dalam catatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzabta. Faqultum kadzabta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan aku kepada kalian, dan kalian mengatakan engkau berdusta. Wa qala Abu Bakar sadaq. Tetapi beda halnya dengan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan dia adalah benar. Maka jemaah dirahmati Allah, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar mengatakan sadaqt, benar dia. Rasulullah itu adalah benar. Maka laqabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi laqab yang istimewa. Jemaah dirahmati Allah, wa wasani bi nafsihi wa malihi, dan beliau telah menyerahkan jiwanya dan hartanya. Fahal antum tariku li sahibi, apakah kalian meninggalkan bagiku sahabatku itu? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pengakuan baginda sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki catatan yang istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nur hidayah, nur al-ilmi wal ma'rifah kepada beliau, seorang yang kaya, seorang yang dermawan, seorang yang kaya jiwanya, dan juga seorang yang kaya hartanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan salah satu gelar yang disandang oleh Abu Bakar adalah As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada beberapa alasan kenapa beliau diberikan gelar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat itu dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma maratu bisama'in." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tidaklah saya melewati satu langit illa ra'aitu fiha maktuban Muhammadun Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Tidaklah saya melewati satu lapisan langit kecuali di sana saya melihat ada tulisan Muhammadun Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Berdampingnya nama Abu Bakar di samping nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu keistimewaan. Dan lagi pula Abu Bakar ini diberikan gelar yang istimewa, yaitu As-Siddiq, sebagaimana tertulis pada lapisan langit itu. Wa kana yaqulu innahu summiya bis-Siddiq li'annahu martabah as-tsaniyah. Ada juga mengatakan bahwa disebut As-Siddiq karena adalah beliau berada pada tingkatan yang kedua ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangatlah istimewa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ya'udu sababu tasmiyati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bis-Siddiq li'annahu kana aktsara man saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut As-Siddiq karena beliau orang yang paling banyak mengatakan bahwa Rasul adalah benar. Apapun yang keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Ucapan apapun, perkataan apapun adalah benar. Fa wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan satu karakter, memberikan satu sifat kepada beliau, yaitu As-Siddiq. Karena jemaah dirahmati Allah, kehebatan mausuf itu ada pada sifat. Kehebatan benda itu sesuai dengan sifat yang melengket padanya. Ya, jadi oleh karena itu hebatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu karena ada sifat yang melekat kepada beliau, yaitu sifat As-Siddiq. Dan kelebihan kita masing-masing ada pada sifat yang melekat pada kita. Karena secara jasadiah manusia itu adalah sama, tidak ada beda satu dengan yang lain. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat pada bentukmu, Allah tidak melihat pada badanmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat pada hatimu dan amalmu. Hatimu itulah yang membuat beda sifat satu orang dengan orang yang lain. Jadi kita dicintai oleh orang lain bukan karena badan kita, tapi orang mencintai kita karena sifat kita. Apakah kita seorang dermawan, apakah kita seorang penyayang, apakah kita seorang pemurah. Maka orang mencintai kita bukan karena badan kita, bukan karena jasad kita, tetapi adalah karena sifat yang melekat dan melengket kepada kita. Maka oleh karena itu yang kita perbaiki yang paling utama bukan memperbaiki badan kita,
tapi yang kita perbaiki adalah akhlak dan sifat kita. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak, karakter manusia ini. Semakin tinggi karakter kita, semakin tinggi pula nilai dan kemuliaan kita. Semakin pula dekat kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Aksaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak mendapatkan kuota masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah karena takwa kepada Allah dan karena akhlak, budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur. Walaupun badan dimakan tanah, tapi budi baik pasti akan dikenang jua. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, hadis Nabi yang kami bacakan tadi menjadi satu keistimewaan Abu Bakar ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ba'atsani ilaikum." Allah telah mengutuskan aku kepada kalian. Faqultum kadzabta. Maka kalian pertama mengatakan engkau berdusta. Wa qala Abu Bakar sadaq. Abu Bakar mengatakan dia adalah benar. Maka ucapan ini menjadi sifat yang melekat pada Abu Bakar yang membedakan beliau dengan lainnya, sehingga beliau digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh nabinya dengan As-Siddiq. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita patut melihat, mempelajari dan memberikan semangat kepada diri kita untuk meneladani sifat yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ada pendapat berikutnya mengatakan innahu summiya bis-Siddiq li'annahu ma kana yasma'u syai'an 'ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yaqulu sadaq. Pendapat yang ketiga mengatakan bahawa tidaklah ada suatu ucapan yang beliau berdengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kalimat yang pertama yang keluar dari mulut Abu Bakar adalah sadaq. Jadi ketika beliau mendengar ucapan Nabi, kalimat yang pertama beliau sampaikan sadaq, dia adalah benar. Begitulah sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka jemaah rahmati Allah, ketika orang-orang Quraisy menyampaikan bagaimana kisah tentang Isra dan Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam, yang jemaah rahmati Allah, mereka menceritakan bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan perjalanan 1 bulan dengan menggunakan onta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada malam itu beliau sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin agar Abu Bakar itulah saatnya untuk meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam, karena sesuatu yang menurut logika adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Maka ketika mereka mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar mengatakan, "Ahwa qala?" Yang kisah itu apakah Muhammad yang mengatakan? Apakah benar itu dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu na'am, benar. Itu Muhammad yang mengatakan. Qala sadaq. Kalau itu daripada Muhammad, maka itu adalah benar. Qalu tusaddiqu fi hadha? Mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau yakin itu? 1 malam sampai kepada Masjidil Aqsa yang orang berjalannya 1 bulan dengan memakai onta? Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la usaddiquhu fi ab'ada min hadha. Saya sungguh yakin percaya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam lebih besar dari itu. Andai kata ada yang beliau sampaikan lebih besar dari itu, akulah orang yang pertama yang meyakininya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, inni usaddiquhu fi khabaris sama. Saya yakin
kepada apa yang disampaikan dari berita langit itu. Jadi begitulah keyakinan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga beliau digelarkan oleh Allah, digelar oleh Rasulnya sebagai sahabat yang gelarnya adalah As-Siddiq. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar juga digelar dengan Al-Atiq. Al-Atiq karena yang pertama beliau li'idqihi minan nar, Allah bebaskan daripada api neraka. Beliau adalah salah satu sahabat yang mubasysyirin bil jannah, yang dijamin untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qila li husni wajhihi, karena indahnya penampilan wajahnya. Wa qila li syarafi nasabi, yang ketiga karena begitu bagusnya keturunannya, mulianya keturunannya. Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang indah wajahnya, berseri wajahnya. Kalau bertemu dengan beliau, orang akan bahagia, senang menatap wajahnya. Maka disebutlah dengan Al-Atiq, orang yang berseri-seri wajahnya. Karena jemaah dirahmati Allah, ketika kita bertemu dengan orang lain, yang pertama sekali orang menilai adalah wajah kita. Belum lagi kita bicara, belum lagi kita menyampaikan sesuatu. Apa orang yang pertama lihat? Wajah kita. Maka wajah ini sebagai simbol, simbol kebahagiaan, simbol kesengsaraan, simbol ketenangan. Maka dalam agama kita, jemaah dirahmati Allah, kita senyum saja itu sudah bernilai sedekah. Senyum, wajah kita kendorkan sedikit, bertemu dengan orang, itu sudah bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Engkau senyum bertemu dengan saudaramu, itu adalah sedekah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu kelebihannya adalah beliau orang yang berseri-seri wajahnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara kenapa beliau digelar dengan As-Siddiq, satu gelar yang istimewa yang dilengketkan kepada seorang yang bernama Abu Bakar. Kelebihan yang lain jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa wa qala li Abi Bakrin bi alla ya'jil. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hai Abu Bakar, kita tidak usah buru-buru untuk menuju kota Madinah. La'allallahu yaj'alu lahu sahiban fil hijrah. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai pendamping, mendampingi baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu kemuliaan adalah Allah izinkan Abu Bakar untuk mendampingi baginda sallallahu alaihi wasallam. Fastabsyara Abu Bakar wa ta'amal ay yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa rafiqahu fil hijrah. Jadi beliau berikan kabar gembira kepada Abu Bakar, dan beliau juga beringin agar Abu Bakar menjadi teman dalam perjalanannya dari Mekah menuju kota Madinah. Jadi jalan yang jauh itu akan merasa dekat bila teman kita teman yang baik. Dan hidup kita akan bahagia bila teman yang menemani kita, istri yang menemani kita, suami yang menemani kita, istri yang soleh dan salihah. Tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia bila kita sudah mendapatkan istri yang soleh, salihah, suami yang soleh, salihah. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Maka jemaah dirahmati Allah, saya membaca dalam satu kitab tafsir, beliau ketika menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Doa yang sering kita ucapkan, yang doa sapu jagat itu, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan dalam dunia. Ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di akhirat kelak nanti. Ya Allah, jagalah kami daripada api neraka itu.
Jadi kata Ibnu Katsir, apa sebenarnya yang disebut dengan hasanah dunia itu apa? Hasanah dunia itu kata beliau, yang pertama zaujah salihah, punya pendamping yang saleh. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sudah punya pendamping yang saleh, pendamping yang salihah, maka kita sudah Allah berikan hasanah dalam dunia. Suami senang bertemu dengan istrinya, istri pun menanti kehadiran suaminya. Luar biasa bahagianya laksana Ibrahim dengan Sarah atau Ibrahim dengan Hajar. Kebahagiaan yang luar biasa sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijatul Kubra. Yang kedua dengan rahmati Allah adalah al-auladul abrar. Kita punya anak-anak yang baik-baik. Anak yang menjadi permata hati kita. Bila kita menatap wajah mereka itu bahagia kita. Capek kita yang pulang dari pekerjaan kita, kita tatap anak kita satu persatu. Menjadi bahagia luar biasa kita. Jadi berbahagialah kita bila Allah anugerah kepada kita al-auladul abrar, anak-anak yang baik. Maka oleh karena itu untuk demikian kita berusaha berikhtiar memberikan pendidikan yang memadai kepada anak. Kita kurbankan waktu kita agar mereka menjadi auladul abrar, menjadi pendamping dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan hasanah dalam dunia. Yang ketiga jamaah rahmati Allah al-markab as-salih. Kita punya kendaraan yang baik. Bukan yang cantik, bukan yang baru, tapi kendaraan yang baik. Yang menghantarkan kita kepada tujuan kita. Yang bila kita ingin sesuatu tempat maka dimudahkan oleh kendaraan dengan kendaraan itu. Yang keempat adalah al-malu al-barakah. Ada harta yang berkah. Harta bukan banyaknya tapi keberkahannya. Jadi harta yang halal, harta yang taib, harta yang dengan harta itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah banyak harta kita, semakin bertambah kesalehan kita. Semakin bertambah kekayaan kita, semakin keluar bahasa hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Oh, ini semua karunia Allah yang anugerahkan kepadaku. Allah hendak menguji aku, apakah aku bersyukur ataukah aku akan kufur. Yang berikutnya adalah al-bi'ah as-salihah. Kita punya lingkungan yang baik, lingkungan yang berbahagia. Kita bertemu dengan teman-teman kita di samping kita itu, dia mengucapkan salam, kita menjawabnya. Atau kita yang mengucapkan salam, dia menjawabnya. Seolah-olah kehidupan dalam surga. Wa qilan salaman salama. Kalau bertemu itu ucapan salam yang selalu saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ada teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik inilah menjadi satu pelibur duka ketika kita sudah berada dalam kesepian. Jadi jemaah dirahmati Allah, saya kadang-kadang ketika almarhum orang tua datang ke rumah anaknya lah, beliau kadang-kadang tidak mau lama-lama. Nah, bila orang tua kita datang ke rumah itu nak mau lama-lama dia, 2 hari 3 hari dah lama tu. Nah, kenapa dia tidak mau lama-lama? Dia ingin pulang ke kampungnya. Kenapa ke kampungnya? Dia rindu kepada teman-temannya. Jadi orang tua kita kalau sudah ketemu dengan teman, cerita masa lalu sedikit, oh bahagianya luar biasa. Jadi ternyata teman-teman itu adalah sebagai sebab kebahagiaan. Jadi jemaah dirahmatillah, maka kata Ibnu Katsir, kita punya ada teman yang baik, teman yang saleh itu yang mendampingi kita, itu adalah hasanah dalam dunia ini. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkeinginan agar Abu Bakar dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampinginya menuju kota Madinah dari kota Mekah. Washtara rahilataini, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menyiapkan 2 kendaraan. Wa'tana bihima min babi tahjir nafsihi li hijrati,
Dan beliau sudah menyiapkan persiapan keberangkatan ke kota Madinah. Belum lagi ada keputusan Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu bahagianya Abu Bakar sudah menyiapkan kendaraan, 2 kendaraan untuk berangkat ke kota Madinah. Begitulah orang-orang yang ingin berbuat baik, ya, sangat mengharapkan kesempatan-kesempatan kebaikan itu dan mengharapkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Jemaah rahmati Allah, Nabi SAW sering bertemu dengan Abu Bakar waktu pagi dan sore hari. Karena orang kalau ada seseorang yang kita senangi, orang yang bertemu dengannya bahagia, kita ingin bertemu, sering ingin ketemu dengannya. Baginda SAW bertemu dengan Abu Bakar di waktu pagi dan sore hari. Tetapi pada hari itu tidak biasanya Baginda SAW datang pada tengah hari. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yakin bahwa ini ada informasi penting yang akan disampaikan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Abu Bakar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar? As-suhbah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin menemanimu wahai Rasulullah. Ingin bersamamu wahai Rasulullah. Maka jemaah rahmati Allah, qala as-suhbah. Nabi menjawab, engkau menemaniku. Engkau menemaniku. Oh, bahagianya Abu Bakar, saking bahagianya beliau apa? Meneteskan air mata. Tetesan air mata kebahagiaan itu karena beliau dipilih oleh Allah untuk mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya orang kalau sudah sangat bahagia itu bukan ketawa, menangis. Jadi kalau sudah sangat bahagia itu menangis. Makanya saya baca pada satu kitab begini. Kalau kita ada anak gadis, kita tanya, "Nak, kamu mau kawin dengan abang itu enggak?" Lalu dia tidak memberikan jawaban. Tapi dia menangis. Dia menangis. Maka kata sebahagian, lihatlah, kalau air mata itu hangat, berarti dia mau. Tapi kalau air matanya dingin, berarti itu tidak mau. Rupanya bahasa simbol kebahagiaan itu luar biasa. Jadi orang yang paling bahagia itu tidak lagi ketawa, justru dia akan menangis. Jadi makanya kalau orang sudah menangis, berarti sudah sampai kepada puncak dan puncak kebahagiaan. Mungkin kita pada malam hari salat tahajud, lalu meneteskan air mata, menangis, bukan menangis kesedihan, tapi menangis kebahagiaan. Kita bisa menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat di hadapannya, meneteskan air mata. Setelah kita menangis itu, terasa lapang dada kita, bahagia kita, enak tidur kita, karena kita sudah menangis. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, memang filosofi hidup ini adalah harus banyak menangis. Menangis itu adalah hikmah. Maka kenapa anak kalau lahir itu menangis? Bapak Ibu, kalau anak lahir ketawa bagaimana? Ada anak lahir ketawa, lari kita, ini hantu ini yang lahir, kamu tuh. Menangis. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatillah, anak-anak juga begitu. Kalau dia sudah menangis, ya kadang-kadang ibu kalau anak-anak menangis dibiarkan sebentar menangis. Kenapa? Karena kalau sudah menangis itu nyenyak kali tidurnya itu. Maka oleh karena itu, bila kita ingin bahagia, teteskanlah air mata. Bila pun kita tak bisa menangis, berpura-puralah menangis. Karena menangis tidak semua orang bisa. Tapi kalau ketawa semua bisa. Tapi menangis tak semua orang bisa. Jemaah rahmati Allah, semoga Allah berikan hati kita hati yang lembut, hati kita hati yang khusyuk, hati kita hati tawadhu. Karena kebahagiaan itu ada dalam hati. Kebahagiaan itu ada pada ketentraman jiwa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.